Otonomi daerah sendiri merupakan kewenangan suatu daerah untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah sudah ada sejak lama dan telah diberlakukan di Indonesia bahkan semenjak masa kemerdekaan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembang suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dampak positif dan negatif otonomi daerah yang akan menimbulkan dampak sosial, politik, hingga ekonomi. Dampak positif otonomi daerah menurut buku elektronik pendidikan kewarganegaraan terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Dampak positif otonomi daerah yaitu 1. Kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. 2. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. 3. Daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. 4. Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. 5. Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. 6. Kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Dampak negatif otonomi daerah yaitu 1. Munculnya sifat kedaerahan yang fanatis sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. 2. Munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya. 3. Munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. 4. Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. 5. Masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama, koordinasi, bahkan interaksi. Hal yang wajib dilakukan daerah dalam menjalankan otonomi daerah diantaranya yaitu 1. Memajukan taraf hidup masyarakat sekitar. 2. Melaksanakan hak demokrasi. 3. Memenuhi keadilan. Dan 4. Merealisasikan pemerataan. Permasalahan yang ada di dalam otonomi daerah. 1. Pendanaan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya berdaya dalam membiayai segala kebutuhannya, terutama kebutuhan sosial yang besar seperti kesehatan dan pendidikan. Kemampuan dalam pengelolaan dan pengolahan potensi alam cenderung rendah, yakni masih berupa bahan baku dan bahan setengah jadi. Kondisi ini berarti daerah belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis barang. Dengan demikian, pemerintah daerah masih menggantungkan pembiayaan dari dana perimbangan. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan konteks otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian. Selain itu, titik berat kebijakan dan alokasi keuangan masih terletak pada pemerintah pusat. Permasalahan yang kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Salah satu ciri otonomi daerah adalah keterlibatan masyarakat daerah untuk ikut menentukan nasibnya sendiri. Tetapi kenyataannya masyarakat belum memiliki andil besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan oleh para elit masyarakat yang lebih mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah. Besarnya dominasi pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan publik, penganggaran belanja daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya menjadi salah satu alasan makin tertutupnya akses masyarakat untuk ikut menentukan proses pemerintahan. Solusinya yaitu kualifikasi pimpinan atau kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu di bidangnya, tanggap, kritis, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu, diperlukan pembinaan kode-kode politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerah.